statement itu akan keluar daripada dari Pak Maruf Amin. Saya akan dipotong di leher, saya tidak akan ngomong itu. Nah, ini yang kita maksudkan itu memang tidak salah, tapi dampak yang ditimbulkannya itu kira-kira bagaimana? Siapa yang tanggung itu nanti? Itu Pak Frans, Lisi ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak, silakan Pak. Oke, baik. Ini Pak Paul Dere sudah raise hand ini. Kami persilakan Pak Paul Dere. Halo, salam semua. Bapak Luar ini biasa. Pembicaraan masalah syariah ini mempunyai daya tarik sendiri. Tapi ya kita belajar dari negara-negara Timur Tengah semua, kecuali Turki ya. Karena Turki itu sistem ekonominya udah liberal juga. Tapi kalau Iran, Taliban apalagi, mereka itu susah loh mencari investor loh. Apalagi untuk minjem uang. Saya pikir kalau syariah diberlakukan, pasti nggak ada lagi pinjaman yang bisa diambil dari Bank Dunia. Karena Bank Dunia sendiri nggak percaya dengan syariah itu. Itu hanya ekonomi lokal bisa. Kalau untuk modal pinjaman apa yang jumlahnya sampai triliunan nggak mungkin bisa dapat dari Bank Dunia. Saya pikir itu hati-hatilah pemerintah mau menerapkan bank syariah. Yang sekarang aja utang udah 8.000 triliun ya Pak Santiamer ya. Betul Pak. Iya kan? Betul. 8.000 triliun mau bayar pakai apa? Sementara sekarang mereka berusaha supaya Papua jangan lepas. Karena benar, Maruf Amin ke sana itu misinya jangan sampai Papua tuh lepas. Kalau lepas, memang benar-benar Indonesia tuh ekonomi akan hancur. Karena dari jaminan istilahnya lah, jaminan ekonominya tuh dari Papua. Padahal begini loh ya, kenapa saya bawakan judul pada hari ini begitu? Kita mengingat Pak Wapres ini akan berkantor di Papua. Bapak Ibu tahukah siapa itu Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah? Termasuk di situ Pak Maruf Amin, Erick Thohir, Menteri Keuangan, Pak Mahmud MD, para petinggi negara ini di dalam kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah. Masyarakat Ekonomi Syariah ini adalah semacam organisasi yang mereka himpun, ya, utamanya melalui pesantren-pesantren. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka membentuk suatu kelompok besar seperti masyarakat ekonomi Eropa. Ya. Masyarakat ekonomi Eropa itu kan terdiri dari beberapa puluh negara, hanya Inggris yang keluar dari situ. Mereka menggunakan sistem mata uang, mereka menggunakan sistem perdagangan internal mereka, ya, ada kemudahan-kemudahan. Kelihatannya ini masyarakat ekonomi syariah ini akan meniru hal yang sama. Jadi nanti suatu saat, kalau misalnya hari-hari besar mereka itu, ya, mereka berhenti berjualan, mereka berhenti berproduksi. Kira-kira Indonesia ini akan bagaimana? Tidak ada mungkin satu golongan atau kelompok yang seperti Inggris kekuatannya. Apakah Kristen yang terkenal tidak kompak? Apakah Buddha Konghucu? Tidak akan. Apakah orang-orang Kristen petani semua? Enggak juga. Apakah orang-orang Buddha atau Konghucu petani? Enggak. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau mereka berhenti berproduksi di pedesaan. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Jadi jangan dianggap remeh ini. Ini harus kita bahas dan bongkar. Tujuan saya itu apa? Tutup dan jangan terapkan sistem ekonomi syariah. Terapkan sistem ekonomi Pancasila. Kita harus bersuara. Semua undang-undang tentang sistem ekonomi syariah cabut. Nah, lantas gimana dong? Maka di mana dibicarakan? Bicarakanlah itu di MPR. Jangan bicarakan di internal mereka. Lalu terus yang lain itu dianggap apa? Lima agama itu apa hanya dianggap penumpang di Indonesia ini? Ini maka kita bawakan dan bicarakan judul ini. Jadi sangat strategis Bapak Ibu. Saya pikir hanya Zoom kita ini yang membicarakan begini-begini, bukan masalah isu-isu orang per orang, bukan. Isu orang per orang itu kan dampak aja, tetapi akar masalah itu yang harus kita terobos. Begitu Pak Frans Lisi. Jadi ini didekati saja dengan pemahaman yang sederhana saja. Ini bukan masalah ekonomi tingkat tinggi, enggak. Bagaimana di dalam sistem perekonomian Indonesia ini sudah terjadi diskriminasi, ya. Kami punya sistem sendiri, Anda punya sistem yang terserah. Dan ini sudah berlangsung 31 tahun.
Kalau dievaluasi sistem ekonomi syariah ini memberi manfaat atau tidak kepada Indonesia. Kenapa Indonesia ini tidak baik-baik saja? Kalau tidak, tutup itu barang itu. Kembalilah ke sistem ekonomi Pancasila. Ciptakan undang-undang yang mengatur sistem ekonomi Pancasila. Jadi inilah salah satu upaya, jangan dicampur baurkan antara agama dengan negara. Jadi kita tidak cukup berteriak pisahkan agama dari negara, pisahkan agama dari negara. Enggak cukup berteriak begitu. Kita harus memberikan solusi kepada pemerintah, walaupun mungkin mereka tahu. Tapi setidak-tidaknya mereka akan menilai kita ini bukan hanya asal ngomong. Kita mengetahui permasalahannya dan kita memberikan suatu saran yang mungkin itu sudah dipikirkan, tetapi tidak berani karena kurang dukungan. Tetapi kalau kita ada bersuara, ini dianggap dukungan, mereka akan percaya diri. Kemungkinan begitu. Jadi silakan Bapak Ibu bebas saja berdiskusi, bukan masalah ini temannya berat atau tidak. Tetapi ini intinya adalah ada diskriminasi, ada pemisahan, segregasi. Bapak Ibu bayangkan ada suatu sistem ekonomi di Indonesia diterapkan secara syariah dan itu menjangkau seluruh seluruh perekonomian Indonesia. BUMN masuk, pesantren masuk, semua dimasukin. Bank masuk, pegadaian masuk, asuransi masuk. Coba Bapak Ibu bayangkan itu. Ya. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Dan bagi saya ini adalah suatu pembangkangan terhadap Pancasila. Dan bagi saya ini adalah pengkhianatan. Maka saya selalu katakan, dan saya bertanggung jawab itu, kalau ini si Pak Wakil Presiden ngotot ini, berarti beliau itu tidak Pancasilais. Termasuk itu pengurus-pengurus di sistem ekonomi syariah dan masyarakat ekonomi syariah. Mereka tidak Pancasilais. Sebut aja masyarakat ekonomi Pancasila. Kenapa mereka tidak mengatakan itu? Berarti mereka menganggap Pancasila itu tidak ada, tidak apa itu, togut itu Pancasila. Togut. Ini Bapak Ibu yang harus kita kritisi. Silakan Pak Frans. Ya, baik Pak Santi Amir, kalau dilihat-lihat kan berarti ekonomi syariah ini yang mungkin dibawa oleh Pak Habibie ini waktu beliau itu jadi ketua ISMI. Ya. Ketua ISMI ya. Ya, ketua ISMI terus menteri waktu Ristek. itu masih menteri gitu, masih menteri ya, gitu, masih menteri Ristek. Ya. Apa tidak menyontek ke Malaysia? Karena waktu itu perekonomiannya Malaysia itu waktu itu di bawah Mahathir Mohamad itu meningkat pesat. Dan mereka itu basisnya itu ya syariah itu, Pak. Apa bukan karena nyontek itu ya? Bukan ya? Atau gimana menurut pendapat Pak Santi Amir? Jadi begini itu Pak Fransrisi ya, soal menyontek tidak menyontek itu kan soal teknisnya, tetapi dasarnya itu kan sudah mereka tahu yaitu Al-Quran dan hadis serta syariah. Jadi mereka kenapa membuat ini sistem ekonomi syariah? Karena kelompok-kelompok mereka ini melihat ya pemerintah ini menjalankan sistem ekonominya tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan atau yang diamanatkan Undang-Undang 1945. Ya, apa hasilnya 1945 sampai 1998? Itu kan berarti ada 54 tahunnya, 53 tahun. Tidak ada hasil apa-apa. Indonesia dikuasai oleh namanya oligarki, dikuasai oleh sekelompok orang-orang tertentu. Nah, mereka ini merasa dipinggirkan. Kalau begini nanti terus Indonesia ini, kita akan lama-lama terpinggirkan, akan miskin kita. Padahal kita di Indonesia ini adalah mayoritas. Maka ayo kita bikin sistem ekonomi syariah. Nah, kebetulan posisi mereka kuat di zaman Soeharto, pelan-pelan tapi pasti mereka mainkan itu, yaitu dengan mendirikan bank muamalat dulu. Karena dulu itu kan banyak bisa bermunculan bank zamannya JB Sumarlin atau siapa itu ya. Ya Pakto dengan paket Oktober dan paket November. Kalau Bapak masih ingat itu. Di situ diperbolehkan bank-bank berdiri, ya banyak bank boleh berdiri. Mulai Bank Andromeda Bank ini sama Bank Saiful. Maka muncullah Bank Muamalat. Itu adalah pintu masuk bagi mereka untuk mengembangkan sistem keuangan Indonesia yang berdasarkan syariah, termasuk sistem ekonominya. Di situ pintu masuknya, Pak. Jadi kegagalan daripada pemerintah Indonesia membuktikan bahwa Pancasila atau sistem ekonomi Pancasila itu gagal mereka membuktikan kesaktiannya. Jadi bagi mereka
yang namanya Pancasila memang sejak semula dipersoalkan karena dihapus 7 kata dari Pancasila itu, bagi mereka Pancasila itu adalah togut. Walaupun pada tanggal 5 Juli, Bung Karno mengatakan 22 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni itu mengilhami, menjiwai seluruh pembukaan Undang-Undang 1945. Ini patokan pegangan mereka. Jadi dilihatnya Malaysia ini begitu maju, ya bisa saja itu menginspirasi, ya. Tetapi kan tidak bisa hanya menyontek begitu aja Pak, copy paste. Malaysia itu hanya berapa suku sih? Saya tanya dulu Bapak, Malaysia itu Melayu, Cina, India, kan cuma 3 suku loh di situ. Melayu, Cina, India, Arab, cuma 4 suku. 4 suku di Indonesia ini. Udah berapa tadi saya katakan itu? 1373 suku loh. Nah, di sana cuma agama satu, agama Islam. Di sana kan negara adalah negara Islam, negara agama mereka itu. Kristen yang lainnya sedikit. Di Indonesia ada 6 jenis agama itu. Dan yang 5 jenis agama ini kalau dijumlah kurang lebih sama dengan jumlah satu agama Muslim. Jadi nggak ada istilah mayoritas. Jadi ini yang kita sayangkan, kenapa pakar atau intelektual non-muslim itu hanya diam 1000 bahasa. Tidak melakukan suatu kajian atau alternatif atau tulisan atau apapun. Mereka asik menikmati kedudukan jabatan di pemerintahan, masa bodoh dengan kepentingan nasional ini. Sekarang sudah terjadi sistem ekonomi syariah. Bapak bisa bayangkan itu. Supaya sistem ekonomi syariah ini bisa berjalan mulus, maka adakan perda syariah. Supaya berjalan mulus, adakan undang-undang syariah. Supaya berjalan mulus, sedikit demi sedikit dia berkembang. Semua ini yang di pinggirnya ini yang dianggap tidak syariah mau disingkirkan. Lama-lama Indonesia ini menjadi negara Republik Islam Syariah Indonesia. Risih. Memang mau jadi risih, Republik Islam Syariah Indonesia. Begitu Pak Frans. Iya, oke. Ngeri Pak, ngeri. Ngeri juga ya. Ngeri. Ini sudah ada ini. Pak Kuang ini. Pak Frans. Ya, Silakan, saya Pak baca. Kuang. Kalau sistem ekonomi, kalau yang itu di Malaysia bukan syariah. Apa ini? Sejak tahun 63, Malaysia telah mempunyai dua sistem ekonomi berbeda, yaitu sistem sara diri dan sistem komersial. Campuran dia. Ya, jadi bukan berdasarkan agama syariah. Kebijakan ekonomi Malaysia dibentuk berdasarkan sistem ekonomi dengan perbedaan terletak pada tujuan jangka panjang atas perencanaan ekonomi. Ya. Syariah, Pak Kuang, yang di Malaysia itu syariah itu cuma di namanya aja yang lain. Iya, dia menganut sistem itu syariah sama swasta gitu. Ya, jadi ada campuran ya. Jadi mereka campur-campur melulu. Saya mencoba buka ya. Ini saya lagi cari-cari, ini belum ketemu. Tapi seingat saya Bapak kita yang terhormat ini, Pak Ma'ruf Amin, seingat beliau itu adalah sarjana ekonomi, dengan disertasinya itu dengan disertasinya ekonomi syariah di Universitas Islam, kalau nggak salah itu ya. Jadi memang Ma'ruf Amin itu sarjana bidang itunya memang bagaimana disertasinya itu mengenai ekonomi syariah. Jadi itu setahu saya, kalau nggak salah ingat itu mengenai itu ya, yang di Malaysia itu nggak syariah penuh, tidak penuh. Ya sama aja dengan syariah yang diterapkan di Aceh kan, tidak syariah penuh. Buktinya yang korupsi dibawa lari ke Jakarta, nggak dipotong tangan. itu kan faktanya yang ada.
Jadi berlakunya itu apa ya, sistem syariah berlakunya masih pilih-pilih gitu, berlaku ini yang lain itu. Cuman duduk masalahnya ini mau dipaksakan orang yang non Muslim udah harus turut, harus apa namanya patuhi aturan ajaran mereka. Itu kan yang dulu masalahnya sebenarnya dengan sistem syariah, baik ekonomi atau syarat-syarat syariah yang lain. Termasuk itu kan halal. Padahal aturan secara umum dalam perindustrian, apakah itu barang makanan, obat atau lain-lain, semua kan itu sudah ada deskripsinya bahwa barang ini dibuat dengan bahan baku anu. Itu kan udah jelas. Kalau masih mengharuskan halal, berarti secara tidak langsung, maaf kata buat saya ini pembodohan. Jadi masyarakat dijadikan bodoh, nggak perlu belajar, nggak perlu baca lagi. Kan seharusnya kan masyarakat yang pintar harus lihat bahan, lihat barang, lihat isinya apa aja, gitu. Baik obat maupun makanan atau barang lain-lain itu sesuai dengan syarat ketentuan secara umum ya. Ini berlaku secara internasional kan itu, bahwa setiap barang apa namanya, kita beli biskuit aja kan, di biskuit itu udah jelas ditulis bahannya terdiri dari apa, gandum apa dan sebagainya. Begitu juga obat-obat kan udah ditulis obatnya itu bahan bakunya apa. Kalau masih mau diharuskan halal dan apa, itu kan termasuk pembodohan. Kenapa sudah ada ditulis itu terus masih mau ditambahkan lagi dengan halal? Berarti tidak mengajarkan masyarakat bagaimana pinternya, menjadi pinter, bagaimana harusnya kita beli barang, seharusnya kan kita cari tahu dulu barang ini dibuat dari mana, apa. Nanti saya bisa aja sebutkan itu HP itu sebagian itu dibuat dari bahan yang tidak halal. Itu gimana itu kalau bisa di itu kan bisa aja terjadi. Casingnya, bodinya itu dibuat dari apa bahannya, itu bagaimana? Itu kan seharusnya kan diajarkan. Itu karena masalah yang saya pikir aneh itu. Masa kacamata, obat nyamuk, hubungan apa itu? Kan obat nyamuk udah jelas terbuat dari apa dan apa. Di kemasan juga sudah ditulis. Ngapain pakai halal? Begitu juga dengan obat. Wah, saya sampai kaget, ini obat saya beli kok udah jelas isinya apa-apa. Masih mesti perlu halal. Dan penerapan, bicara kembali ke tadi masalah ekonomi, sistem syariah. Itu sistem syariah kan artinya terapkan aturan-aturan secara Islam. Lah, yang non Islam bagaimana? Haruskah rakyat Indonesia harus menjadi Islam semua? Kan tidak juga. Ini emang idenya dari Habibie, karena pada saat itu dia sebagai apa namanya ya, yang mendirikan itulah, dia menjadi ahlinya di salah satu pendiri apa itu himpunan cendekiawan Muslim. Jadi dia ingin menerapkan bahwa di dalam berteknologi dan apa itu semua bidang termasuk ekonomi secara Islam. Nah, itu yang waktu itu setahu saya sih. Jadi sehingga berkembang itu apa-apa semuanya berbau syariah, semuanya berbau Islam.
tidak memikirkan bahwa kita bernegara berbangsa dengan satu ketentuan, satu dasar, berbangsa satu, bertanah air satu, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dengan ideologi Pancasila. Lah itu kenapa harus ditambah dengan yang lain-lain? Itu yang menjadi ganjalan, sehingga bukan tidak mungkin ya satu saat terjadi konfrontasi atau penolakan yang jelas. Begitu Pak Frans. Baik Pak Kuam, ya terima kasih atas masukan-masukannya. Nah, ini sudah ada Pak Manguni nih. Pak Manguni, Yayat Usanti, silakan. Iya ya Dosanti, selamat malam semuanya. Salam Elohim. Sahabat Galarua dimanapun kalian berada, terimalah salam dari Manguni. Ya, sebetulnya sah-sah saja kalau saat ini pemerintah mau praktekkan ekonomi syariah, mengingat penduduk di Indonesia dengan populasi yang lebih dari 70% ya kaum muslim, ya itu sah-sah saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa di Indonesia sampai 78 tahun merdeka, kaum muslim tetap mayoritas termiskin di republik ini. Jadi tentu pemerintah akan lebih fokus ya ke kaum muslim itu sendiri. Itu saya kira wajar-wajar saja. Nah, ini dari politik, ekonomi, dan bisnis oleh pemerintah. Namun, seperti Zoom kita yang sudah-sudah, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini dua organisasi yang berfusi yang sangat berkepentingan di Republik Indonesia ini, yang menjadi cikal bakal pendirian Ormas Majelis Ulama Indonesia. Ingat bahwa dua kelompok ini, NU dan Muhammadiyah, adalah kelompok Sunni. Kita tahu bahwa kalau kelompok Sunni selalu menempel dalam pemerintah. Selalu, dimanapun, di belahan dunia manapun, kelompok Sunni selalu akan beriringan dengan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi kaum Sunni selalu akan ikut campur. Dan hal ini sudah terbukti kan bahwa Majelis Ulama selalu akan mengeluarkan fatwa-fatwanya untuk menggerakkan roda organisasi dan ikut mencampuri politik, ekonomi, dan bisnis di Republik ini. Dan itu sah-sah saja juga. Namanya juga dialektika ya Pak ya. Nah, namun yang harus kita perhatikan oleh kaum non-muslim saat ini, bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah bekerja sama dengan MUI, atau bolak-balik ya, MUI dengan pemerintah, karena seperti di pemaparan saya, bahwa kelompok Sunni akan menempel dengan pemerintah. Regulasi dari pemerintah selalu akan menempel. Nah, oleh karena itu yang harus kita perhatikan bahwa kegagalan sampai saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia dengan sistem kapitalisme, liberalisme, ini memang terasa karena akumulasi modal itu memang hanya di segelintir orang. Ya, karena ini sudah berlalu ya, rezim Orde Baru yang dipelopori oleh Pak Soeharto dan tim kabinetnya dengan tim inti ekonomi, yaitu yang selalu disebut mafia Berkeley. Nah, ini ada kelanjutan sampai hari ini ekonomi Indonesia. Nah, MUI ingin terinspirasi oleh pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia juga jomplang dalam pembangunannya beberapa dekade yang lalu, di mana ekonomi Malaysia memang didominasi oleh etnis Chinese Malaysia. Dan dari berbagai periode kepemimpinan Perdana Menteri mereka, baru terakhir keberpihakan kepada kaum muslim
Jadi mereka ada insentif khusus dalam pembangunan ekonomi untuk ekonomi syariah. Jadi difokuskan untuk kaum muslim, itu juga sah-sah saja. Maka pemerintah juga terinspirasi dengan populasi yang ada di Malaysia, kaum muslim yang ada di Malaysia dengan populasi yang ada di Indonesia. Kita berkali-kali lipat lebih besar dari populasi muslim Malaysia. Sehingga menurut hemat saya sih wajar-wajar saja. Nah, yang harus kita lakukan oleh kaum non-Islam saat ini, kita harus duduk satu meja. Berbicara mengenai pengembangan ekonomi bisnis. Yang sudah eksis saat ini dominasi oleh kaum kapitalis, liberalis, ini saat ini sudah tidak bisa ganggu-gugat. Karena akumulasi penguasaan sumber daya alam itu memang di kelompok kapitalis. Dan di kapitalis itu kurang dari saya kira top 10 ya, itu hanya segelintir kelompok-kelompok pengusaha besar itu doang. Nah, di jajaran di bawahnya juga sama. Nah, hemat saya Bapak Ibu di channel Hagios Galarua ini, yaitu ide-ide ekonomi Pancasila yang seperti yang digagas oleh Bung Hatta. Kemudian beberapa dekade silam oleh Profesor Mubiarto, saya kira perlu kita dengungkan lagi tanpa perlu kita terjadi friksi dengan kaum kapitalis, dengan kaum kelompok syariah. Jadi di kelompok dua kelompok itu ekonomi Pancasila saya kira kita bangkitkan lagi. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kemungkinan besar ya dalam waktu dekat ini mungkin ada event-event yang akan Galarua laksanakan. Di situ mungkin kita bisa berembuk untuk membuat satu terobosan minimal dari Galarua dulu sebagai proyek percontohan. Nah, demikian pengantar saya dulu. Nah, silakan teman-teman lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Fransisi, terima kasih Pak Santi Amer. Shalom. Salam. Ya, Pak Santi Amir, mungkin ada tanggapan. Jadi, ya benar, rupanya apanya saya itu seperti yang disampaikan Pak Manguni 88 ya, bahwa kita itu sempat nyontek ke Malaysia loh. Kalau nggak salah saya, itu prediksi saya. Tapi ya itu dibenarkan juga sama Pak Manguni. Tapi coba Pak Santi Amir, mungkin ada pendapat lain, silakan. Ya, dari segi ini ya, dari segi hak berusaha, memang sah-sah saja itu. Hanya yang menjadi persoalan bagi kita, apakah sistem ekonomi Pancasila ini begitu jelek atau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka itu adalah Islam maksud saya, sehingga menciptakan suatu istilah sistem ekonomi syariah. Kan seolah-olah ini ada pemisahan yang strict gitu loh. Pokoknya di luar sistem ekonomi syariah itu tidak halal bagi kami. Yang halal hanya sistem ekonomi syariah. Nah, ketika itu sudah mencapai ukuran yang lebih luas nanti, kira-kira Indonesia ini akan jadi apa? Terjadi pemisahan. Saya katakan, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa menjamin ada keberpihakan, ada keadilan, penerapan kebijakan, pengalokasian sumber dana dan peluang-peluang yang ada di pemerintah dan negara ini bisa diakses oleh semua kelompok. Bagi saya itu tidak mungkin. Pasti selalu mereka akan diprioritaskan. Pasti. Contoh, undang-undang syariah, perda syariah, sertifikasi halal, semuanya. Kenapa? Dengan alasan untuk mendukung, mengembangkan sistem ekonomi syariah ini. Oke, seyogianya pemerintah itu bersikap tegas dalam arti, oke, kami kasih kesempatan.
sekian puluh tahun dengan catatan begini-begini pembatasan. Hendaknya pemerintah itu berlaku adil kepada baik sistem ekonomi syariah maupun yang menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Itu satu. Yang kedua, istilah masyarakat ekonomi syariah ini mengandung nuansa politik yang tidak enak gitu. Terjadi pemisahan, segregasi, eksklusifme, bukan inklusif lagi. Kenapa tidak disebut masyarakat ekonomi Indonesia, MEI? Kenapa tidak disebut masyarakat ekonomi Pancasila? Walaupun warna daripada MEI ya, ataupun MEP itu dominan mereka, ya nggak apa-apa. Tapi kata-kata syariah ini udah langsung memisahkan, pokoknya di luar itu tidak. Karena dia berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Di luar itu mereka tolak. Nah, ini kan sudah ada terjadi pemisahan gitu. Padahal di Indonesia ini disebut dengan istilah ekonomi nasional, kesatuan ekonomi. Padahal di Indonesia ini disebut dengan kesatuan hukum. Contoh, saya beberapa minggu yang lalu saya katakan, ada 2 orang non-muslim meminjam uang di bank syariah. Terjadi perselisihan. Yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mereka itu apa? Ya hukum Islam itu. Itu fair enggak? Kan tidak fair. Siogianya sejak awal mereka begitu mau meminjam uang ke sana jangan diladeni dong. Jangan diladeni. Karena Anda lain gitu kan. Ekses inilah kalau bisa dikendalikan pemerintah, monggo. Tetapi kalau pemerintah tidak bisa mengendalikan, pemerintah harus bertanggung jawab. Kenapa saya sampaikan ini? Hari ini yang namanya Ma'ruf Amin, yang paling getol dan paling menggebu-gebu untuk sistem ekonomi syariah dan masyarakat ekonomi syariah ini berkantor di Papua sana. Apakah dengan pola pemikir yang demikian itu tidak akan dia terapkan di Papua sana? Rakyat berhak bertanya dan meragukan, karena track record-nya adalah itu. Apakah dia akan mengatakan nanti di gereja atau di sana perkumpulan gereja, ini perkumpulan gereja menjadi pusat ekonomi Pancasila? Apakah statement itu akan keluar dari Pak Ma'ruf Amin? Saya akan dipotong di leher, saya tidak akan ngomong itu. Nah, ini yang kita maksudkan itu memang tidak salah, tapi dampak yang ditimbulkannya itu kira-kira bagaimana? Siapa yang tanggung itu nanti? Itu Pak Frans, Lisi ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak, silakan Pak. Oke, baik. Ini Pak Paul Dire sudah raise hand ini. Kami persilakan Pak Paul Dire. Halo, salam semua. Bapak Luar ini biasa. Pembicaraan masalah syariah ini mempunyai daya tarik sendiri. Tapi ya kita belajar dari negara-negara Timur Tengah semua. Kecuali Turki ya. Karena Turki itu sistem ekonominya udah liberal juga. Tapi kalau Iran, Taliban apalagi, mereka itu susah loh mencari investor loh. Apalagi untuk minjem uang. Saya pikir kalau syariah diberlakukan, pasti nggak ada lagi pinjaman yang bisa diambil dari Bank Dunia. Karena Bank Dunia sendiri nggak percaya dengan syariah itu. Itu hanya ekonomi lokal bisa. Kalau untuk modal pinjaman apa yang jumlahnya sampai triliunan nggak mungkin bisa dapat dari Bank Dunia. Saya pikir itu hati-hatilah pemerintah mau menerapkan bank syariah. Yang sekarang aja utang udah 8.000 triliun ya Pak Santiamer ya. Betul Pak. Iya kan? Betul. 8.000 triliun mau bayar pakai apa? Sementara sekarang mereka berusaha supaya Papua jangan lepas. Karena benar, Ma'ruf Amin ke sana itu misinya jangan sampai Papua itu lepas. Kalau lepas, memang benar-benar Indonesia tuh ekonomi akan hancur. Karena dari jaminan istilahnya lah, jaminan ekonominya itu dari Papua. Saya pikir itu aja lah, kalau syariah dilaksanakan pasti hancur ekonomi Indonesia. Sudah dilaksanakan Terutama, Pak? Ya? Iya. Udah dilaksanakan, tapi secara nasional belum ada. Udah ya Pak ya? Udah, ini mulai tahun 92, sudah ada undang-undangnya semua itu tahun 2000 berapa. Oke. Udah Pak. Kita pikir kita masih menggunakan ekonomi Pancasila itu, ternyata enggak. ya. Makanya akhirnya ya begitu ya situasinya.
nggak akan tambah bagus. Taliban itu di mana-mana pinjam duit nggak dikasih loh Pak. Keliling, cuman Indonesia mungkin masih dianggap ya CS lah. Itu pun nggak sampai banyak jumlahnya. Tapi kalau seluruh Eropa sampai ini nggak ada yang mau bantu Taliban. Itu aja lah Pak Santiamer, rekan-rekan. Terima kasih banyak atas peran. Ya, baik Pak Paul Dere, terima kasih. Ini Ibu Ellen ini udah penasaran ini. Sudah raise hand ini. Silakan Ibu Ellen. Nanti selanjutnya habis itu Ibu Bunga Melati ya. Karena Ibu Bunga Melati ini praktisi ini UMKM. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,